Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmi. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dari kelas 3B BKPI, NIM 1221 Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya, mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Soal pertama yaitu, coba sebutkan kapan Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara dan kapan Islamisasi secara besar-besaran intens terjadi. Jelaskan. Nah, Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara sekitar abad ke-7 Masehi melalui perdagangan dan hubungan maritim. Sejarah mencatat bahwa perdagangan Muslim di wilayah Arab dan India mulai berinteraksi dengan komunitas lokal wilayah itu tersendiri, terutama di pesisir Sumatera dan Jawa. Nah, Islamisasi secara besar-besaran terjadi ketika perkembangan Islam di Asia Tenggara mencapai fase ketiga, yaitu fase di mana penyebaran agama Islam telah menyelimuti hampir ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Nah, Islamisasi secara besar-besaran terjadi pada abad ke-13 Masehi. Soal kedua yaitu, sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi watak dan karakteristik atau ciri khas yang membedakan Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Nah, perbedaannya antara Islam Asia Tenggara dan Islam di Islam di Timur Tengah yaitu mencakup beberapa karakteristik yang unik. Yang pertama yaitu karakteristik budaya. Islam di Asia Tenggara sering berpengaruh oleh budaya lokal seperti kepercayaanisme, Hindu-Buddha, menciptakan unik tradisi-tradisi Islam dan unsur lokalnya. Nah, agama memiliki akar historis yang lebih dalam dan seringkali muncul dengan lebih sedikit pengaruh budaya asli. Lalu yang kedua yaitu tradisi ritual. Praktik ibadah dan ritualnya juga dapat bervariasi. Kalau di Asia Tenggara ada pengaruh kuat dari tradisi lokal dalam acara perayaan agama seperti Idul Fitri. Sedangkan di Timur Tengah yaitu ritualnya mungkin lebih berfokus pada aspek-aspek yang lebih universal dari Islam. Adapun yang selanjutnya yaitu pemahaman keagamaan, yaitu pemahaman tafsir agama juga dapat berbeda di Asia Tenggara. Terkadang lebih berfokus banyaknya fleksibilitas dalam pemahaman dan karakteristik keagamaan di Timur Tengah mungkin lebih menemukan lebih banyak pengaruh dari pemikiran klasik Islam dan orientasi keagamaan yang lebih konservatif. Lalu soal yang ketiga yaitu coba sekarang sebutkan dan jelaskan apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebab perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Adapun faktor penyebabnya yaitu di Asia Tenggara dan Timur Tengah, yang pertama, sejarah penyebaran Islam di Timur Tengah. Islam berkembang di tempat asalnya dengan perluasan wilayah-wilayah sekitar. Sementara di Asia Tenggara, Islam dibawa oleh pedagang, penjajah, dan para penyebar agama. Lalu yang kedua yaitu suku dan etnis, yaitu perbedaan etnis dan suku Timur Tengah dan Asia Tenggara juga mempengaruhi karakteristik Islam. Contohnya, di Timur Tengah mayoritas populasi adalah Arab. Sementara di Asia Tenggara terdapat beragam etnis seperti Melayu, Jawa, dan Filipina. Selanjutnya yaitu budaya dan tradisi lokal, yaitu di Asia Tenggara sering kali bersinergi dengan budaya dan tradisi lokal yang kaya, seperti dalam seni musik, tarian, adat istiadat, dan menghasilkan variasi yang ekspresi budaya Islam di daerah tersebut. Selanjutnya soal yang keempat,
yaitu sebutkan dan jelaskan siapa saja yang berperan dalam memperkenalkan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Nah, jelaskan pihak mana yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara tersebut. Yaitu Islam diperkenalkan disebarkan di Asia Tenggara oleh berbagai individu atau kelompok secara berabad-abad. Nah, yang pertama yaitu pedagang. Pedagang muslim awal memiliki peran penting dalam membawa Islam ke kawasan ini melalui hubungan perdagangan dan pelabuhan di Asia Tenggara. Yang kedua yaitu sultan-sultan dan pemimpin muslim, yaitu banyak sultan dan pemimpin lokal di wilayah Asia Tenggara mengadopsi Islam, berbagai agama resmi. Contohnya terkenal termasuk Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh, dan berperan dalam penyebaran Islam. Yang ketiga yaitu kerajaan-kerajaan Islam, yaitu berbagai kerajaan Islam di Asia Tenggara seperti Aceh, Denmark, Brunei berperan dalam penyebaran Islam melalui pengaruh politik dan ekonomi mereka. Lalu pihak mana yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam? Yaitu adalah sulit dipastikan. Namun peran pedagang muslim dan dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat setempat sangatlah signifikan karena mereka adalah agen pertama dalam membawa ajaran Islam ke wilayah ini. Lalu soal kelima yaitu soal terakhir. Islam masuk ke Asia Tenggara dengan sebagai proses dan runtutan peristiwa-peristiwa bersejarah. Coba sebut dan jelaskan fase-fase perkembangan Islam di Asia Tenggara tersebut. Adapun perkembangan Islam di Asia Tenggara melibatkan serangkaian fase sejarah panjang. Yang pertama yaitu adalah fase awal penyebaran pada abad ke-7 sampai ke abad ke-14, yaitu Islam pertama kali masuk ke wilayah ini melalui perdagangan Arab dan perdagangan maritim. Yang kedua yaitu fase kerajaan Islam, yaitu abad ke-14 sampai abad ke-16, yaitu kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh menjadi pusat kekuatan Islam di wilayah ini. Selanjutnya yaitu fase kolonialisme. Eropa pada abad ke-17 sampai abad ke-20, yaitu kolonialisasi oleh Belanda, Inggris, dan Spanyol mempengaruhi perkembangan Islam di Asia Tenggara. Selanjutnya fase modernisasi dan nasionalisme pada abad ke-20, yaitu periode ini menyaksikan bangkitnya gerakan modernisasi Islam perlawanan terhadap penjajahan. Yaitu yang terakhir masa kontemporer, yaitu pada abad ke-21 Islam menjadi agama mayoritas di sebagian negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.